Coba kalau misalnya saya bisa sisihkan 200.000 aja gitu ya setiap bulan. Itu kalau misalnya kita aplikasikan kemudian rumus compound interest yang seiring dengan waktu akan semakin eksponensial. Sekarang nih 15 tahun setelah tahun 2005, berapa dana yang udah bisa saya dapat? Jadi jangan pernah menganggap bahwa yang kita tabung itu adalah terlalu kecil dan tidak layak untuk diinvestasikan. Ya, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih juga buat Dr. Jefta ya, sudah bersedia meluangkan waktu pada saat ini untuk bisa bergabung. Dan buat Sivitas Akademika, khususnya teman-teman mahasiswa, dokter muda, mungkin residen juga di sini, atau masyarakat, para dosen juga mungkin ada yang gabung, masyarakat umum juga mungkin ada yang gabung. Topik kita kali ini itu menurut saya sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena pertama itu yang paling pertama aja itu memberi dampak buat saya. Jadi karena waktu saya ketemu materi-materinya Dr. Jefta ini memberi dampak buat saya pikir ini akan juga memberi dampak yang baik buat teman-teman mahasiswa kedokteran khususnya, Jeff. Karena latar belakang kita kurang lebih sama ya. Setuju Dr. Angga. Jadi kita mulai saja kayaknya. Bagaimana, Jeff? Mungkin boleh, silakan. Mungkin Dr. Jefta bisa perkenalkan diri dulu. Ini adik-adik mahasiswa pada ingin tahu nih siapa yang... Iya, terima kasih Dr. Angga dan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, baik mahasiswa maupun dokter spesialis, dokter gigi, siapapun. Mungkin saya sedikit latar belakang, saya Dr. Jefta Tobing, dan saya seperti Dr. Angga saat ini merupakan seorang klinisi di bagian ortopedi dan traumatologi. Jadi saya kenal dengan Dr. Angga, saya masuk di FKUI waktu itu residen pendidikan spesialis, saya masuk, Dr. Angga sudah semester 4 kalau nggak salah, mau naik semester 5. Sehingga kami ya terlibat lumayan sering lah di pelayanan pasien gitu. Dan kemudian ya setelah lulus gitu ya, Dr. Angga kembali ke Manado, saya di Jakarta, cuma kami masih sering kontak-kontakan, dan kebetulan saya senang sekali bisa bergabung di acara Dies Natalis ini karena sejawat saya kebetulan ada yang alumni Unsrat gitu, Dr. Angga, dan di mana? Beliau bilang di rumah sakit. Di rumah sakit saya, tempat saya praktik sekarang, ada alumni Unsrat, jadi ambil spesialis di sana, dan kemudian beliau bilang bahwa wah, Dies Natalis FK Unsrat itu heboh sekali, Jeff, gitu. Itu pasti lebih dari Dies Natalis yang lain. Jadi saya makin excited gitu. Betul, cuman ya ini karena pas pandemi COVID-19 ini, maka kita harus menyesuaikan dengan keadaan-keadaan. Jadi saya ingat pas pertama kali kasus positif di Manado itu sekitar minggu kedua Maret, saya lagi jadi instruktur ATLS, akhirnya komunikasi dengan panitia sama dekan waktu itu hanya diputuskan kita pending kegiatan-kegiatan yang heboh itu mestinya. Mungkin kalau kegiatannya itu tetap jalan, Jeftanya nggak cuma via online, bisa aja kita undang datang. Oh, dengan senang hati kita makan bubur Manado. Oh, siap. Oke. Ya, kayak saya rasa cukup ya. Kita bisa langsung kepada topik kita pada hari ini. Jadi mungkin Dr. Jefta bisa kasih gambaran kepada semua yang hadir pada sore hari ini. Kenapa bicara tentang topik ini? Kenapa bicara tentang ini? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa perhatikan, topik yang kami pilih itu kan adalah pentingnya literasi keuangan untuk mahasiswa kedokteran. Jadi kenapa kami pilih topik ini? Karena kami merasa itu merupakan sebuah masalah yang belum diadres atau belum diselesaikan di dalam pendidikan kedokteran. Dan ceritanya ya saya sendiri dan mungkin Dr. Angga juga mengalami gitu ya, bahwa sekian tahun kita sekolah mahasiswa kedokteran, ditambah lagi kita sekolah spesialis, dan kemudian semua lulusan dokter maupun dokter spesialis tiba-tiba akan terjun di mana harus mengatur keuangannya sendiri. Gitu. Dan itu adalah sesuatu yang untuk saya cukup mengagetkan. Gitu. Jadi pada saat betul-betul nih, bulan depan misalnya dapat gaji. Gitu. Apa yang harus kita lakukan dengan gaji tersebut? Saya harus sapa guru saya nih. Selamat sore, Dr. Dohar. Dr. Dohar, selamat sore, Dok. Ya, kebetulan namanya sama ya, Dok ya? Ya.
Ya, Dr. Dohar Tobing adalah guru saya, kemudian guru langsung, mentor langsung juga dari Dr. Jefta. Terima kasih dok sudah bergabung. Saya pinjam ilmunya dari anaknya dok. Silakan Jeff, lanjutkan. Ya. Iya, jadi kemudian yang seperti Dokter Angga juga tahu, setelah lulus spesialis kita kan ada jeda sekian bulan menunggu ijazah, menunggu transkrip nilai dan lain Betul. sebagainya. Kemudian waktu itu ada periode dalam tanda kutip nganggur gitu, Dokter Angga. Dan saya memutuskan, oke, alangkah baiknya saya belajar keuangan. Dan kemudian saya punya teman yang kebetulan jadi mentor saya juga di dalam Dissecting Money ini. Dan beliau adalah seorang dosen keuangan. Kemudian beliau ajak saya, oke, daripada nganggur, ikut deh salah satu kelas di kampus saya. Kemudian saya ikut, dan baru mata saya terbuka, Dokter Angga, bahwa ini sama sekali nggak pernah diajarkan, dan saya berharap sebenarnya hal ini diajarkan untuk semua orang, terutama mahasiswa kedokteran. Betul. Mungkin itu latar belakangnya, Dokter Angga. Iya, oke. Buat semua yang sudah gabung di dalam IG Live kita pada sore hari ini, untuk mendengarkan lengkap, ya karena waktu kita terbatas sih, tapi untuk mendengarkan lengkap materi-materi yang disajikan oleh Dr. Jefta itu bisa dengerin podcast di Dissecting Money ya. Kemudian juga bisa, gimana Jeff sih? Coba dikasih tahu gimana kalau misalnya ingin connect gitu, ingin dapat materi dari Dr. Jefta. Baik, terima kasih Dokter Angga. Jadi yang saya mulai itu adalah saya mulai sebuah blog atau web blogging. Jadi dalam bentuk website itu di www.dissectingmoney.com. Dan kemudian dari situ saya menyadari bahwa seringkali blog alangkah baiknya ditemani atau diikuti juga dengan materi podcast. Artinya seseorang yang tidak suka baca, dia bisa audio gitu. Jadi sambil nyetir, sambil olahraga. Kemudian akhirnya udah saya petualanglah ke arah situ, kemudian saya bikin podcast, bisa cari di Anchor atau Spotify, namanya sama, Dissecting Money. Dan jadi silahkan kalau mau baca konten-konten di situ, karena memang kalau lihat sosial media, memang semua orang punya. Cuma terbatas sekali yang bisa kita sampaikan di sosial media, baik itu Instagram maupun Twitter. Sementara menurut saya, kalau baca artikel, lebih banyak yang bisa kita pelajari. Podcast lebih banyak yang bisa kita pelajari. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya perlu kasih tahu juga ya. Jadi pertama kali saya mendengarkan materi dari Dr. Jefta ini, itu saya jadi sadar bahwa suka atau nggak suka, meskipun misalnya ya mayoritas kita yang mungkin juga gabung saat ini mempercayai bahwa segala kejahatan adalah cinta uang, tetapi ternyata uang itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, saya menjelang lulus itu, Jeff, saya punya sebuah motivasi hidup seperti ini, bahwa semua hal yang dekat dengan kita, yang harusnya setiap hari kita jalani, itu kita harus mahir. Setuju, saya setuju sekali. Kita kesehatan, ya kita harus mahir jaga kesehatan. Kenapa? Karena itu memang sesuatu yang dengan kita bernyanyi, ya saya nggak harus mahir, karena saya bukan penyanyi, gitu. Nah, uang ternyata harus mahir kita, bukan. Nah, mungkin Dr. Jefta bisa kasih penyampaian sampaikan paradigma di sini, mungkin secara padat ya, walaupun singkat dan padat itu bagaimana. Jadi begini, bagaimana sih kita bisa pisahkan itu bahwa kita mahir dalam uang itu bukan soal kita jadi kaya gitu. Justru kita mahir memanage keuangan itu supaya kita itu nggak terjun kita tidak jatuh dalam cinta uang itu. Jadi justru kita bisa ngatur keuangan itu. Gimana Dr. Jefta? Ini pertanyaan yang bagus sekali Dr. Angga, karena menurut saya keuangan itu ada sebuah paradoks di dalamnya itu. Bahwa di satu sisi kita membutuhkannya, dan seperti tadi kata Dr. Angga, kita sangat dekat dengan itu, gitu ya. Tapi kita sangat bisa jatuh karena hal itu. Dan saya selalu bilang, saya seumur hidup tumbuh dengan pemikiran bahwa uang itu bisa menimbulkan ketamakan, kerakusan, pokoknya bisa menjadi kejatuhan seseorang gitu. Dan kemudian kan kita sering percaya bahwa ya kita nggak bisa, kita hanya bisa antara cinta uang atau dalam tanda kutip benci uang. Gitu. Padahal sementara menurut saya nih, justru pada saat kita bisa take control, pada saat kita bisa mengatur keuangan kita, disitulah baru kita bisa menemukan intinya. Gitu. Karena kalau enggak, kita yang akan dikuasai oleh uang. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang dikuasai, tapi kita harus menguasai.
Mungkin itu latar belakang dari semua ini, Dokter Angga. Nanti lanjut ke topik berikutnya mungkin. Oke, Dr. Cipta, ada salah satu topik yang terus terang itu saya lupa edisi podcast yang keberapa, tapi itu adalah stepstone bagi saya untuk bisa akhirnya jadi involved dengan Dissecting Money, mendengarkan terus terang. Yaitu judul podcastnya, saya lupa episode berapa itu, Why Doctors is a Poor Investors. Nah itu keren sekali tuh. Kenapa dokter itu adalah seorang investor yang payah ya sebenarnya gitu. Nah mungkin itu juga bisa menjelaskan Dr. Jefta kenapa menyisir para dokter untuk belajar tentang investasi dan keuangan, literasi keuangan. Jadi begini. Waktu itu saya mau bikin acara juga sebenarnya Dokter Angga, seminar judulnya Why Doctors Are Poor Investors. Tapi karena kebetulan keburu pandemi jadi itu tidak jadi dan akhirnya udah saya tuangkan dalam bentuk podcast dan tulisan. Nah, intinya begini. Pada saat seorang dokter akhirnya punya gaji, seorang dokter spesialis artinya punya gaji, kemudian timbullah suatu keinginan untuk berinvestasi pastinya. Kita mau coba, dari uang yang saya punya nih, daripada ditabung, kira-kira diinvestkan kemana. Kemudian baru saya juga waktu itu jatuh ke dalam jurang itu, tiba-tiba langsung mau investasi gitu. Padahal setelah saya pelajari, investasi itu tidak seperti itu. Itu seperti berenang, saya suka umpamakan. Nggak mungkin seseorang bisa gaya kupu-kupu, kalau misalnya tidak belajar kecipak-kecipuk dulu di pinggir kolam, kemudian latihan gaya katak, gaya bebas. Jadi ada step di situ. Dan setelah saya trace lagi, ternyata step utama yang harus dilakukan adalah pengaturan keuangan di level personal. Kalau kita nggak punya itu, kita sama sekali tidak layak berinvestasi. Artinya kita hanya coba-coba. Kita spekulasi dan akhirnya jatuhnya jadi nyerempet gambling atau berjudi gitu. Oke, Dr. Jefta, tadi saya ada statement yang menarik yang saya ingin langsung tangkap aja. Statement itu adalah bahwa untuk memulai berinvestasi kita harus mulai mengatur keuangan secara personal. Kita harus punya capacity untuk bisa mengatur keuangan secara personal. Nah, Dr. Jefta, mungkin bisa dibagikan ya, biar saya berharap mahasiswa kedokteran. Terus terang saya mau bilang kalau misalnya saya dengar Dissecting Money dari waktu saya masih kuliah, saya akan terpacu untuk betul-betul saving, menyisihkan terlalu banyak pengeluaran sebenarnya nggak perlu dalam hidup ini. Virus pandemi corona ini telah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata untuk hidup itu nggak mahal. Untuk yang bikin mahal kan gaya hidup. Hidup itu nggak mahal. Yang bikin mahal tuh gaya hidup. Nah, kalau saya menyadari ini, saya sebenarnya bisa mulai dari mahasiswa. Nah, kebetulan ini banyak mahasiswa yang mendengarkan. Nah, mungkin Dr. Jefta bisa membuka wawasan kenapa dari mahasiswa itu kita bisa mulai dan mungkin bagaimana memulainya itu. Karena orang mungkin pikir, waduh saya belum punya gaji, Dok. Nah, gitu. Tapi saya tahu Dr. Jefta punya materinya itu. Bagaimana mahasiswa itu ternyata bisa melihat peluang walaupun sebenarnya belum punya income yang konstan. Gitu. Ya, Dr. Jefta silakan. Iya. Jadi permasalahan saya juga berharap gitu kalau waktu saya masih mahasiswa saya ada platform seperti ini di mana kita bisa bahas secara terbuka mengenai keuangan. Nah, permasalahan utamanya adalah satu, keuangan itu seringkali dianggap tabu. Mahasiswa kedokteran nggak pernah ngomongin keuangan karena kedokteran selalu erat dengan kemanusiaan, kan gitu ya, selalu erat dengan kemanusiaan. Padahal seperti quote yang kita sudah tampilkan di Instagram, Dr. Angga, bahwa itu sama aja bohong kalau kita nanti mau bekerja mendapatkan uang, tapi di balik kemanusiaan terus kita nggak memikirkan dan nggak mengatur strategi, itu sama aja bohong menurut saya. Tetap harus diatur. Nah, jadi saya mau pesan kepada mahasiswa bahwa nomor satu, investasi terbesar kalian adalah menyelesaikan pendidikan kedokteran. Itu nomor satu. Itu pengorbanan orang tua kalian, pengorbanan siapapun yang support kalian, pengorbanan keluarga kalian, kakak adik kalian, itu investasi nomor satu. Jangan lupa. Jadi jangan sampai berpikir, mau invest mau segala macam, tapi sekolahnya ditinggalin. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Gitu. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan pada saat kita mahasiswa. Dan itu tadi yang Dr. Angga bilang sebenarnya, cobalah mulai pelajari. Setiap bulan pengeluaran saya berapa sih sebenarnya?
mulai dicatat. Ada nggak ya pengeluaran-pengeluaran yang begitu di akhir bulan saya pikirkan, kok ternyata nggak penting, ini saya bisa hidup sebenarnya tanpa itu. Gitu. Nah, itu quote yang Sehingga, keren banget tuh. Saya bisa hidup iya, tanpa itu. ya, saya bisa hidup tanpa itu. Terus, Ya. begitu kita sudah tahu kira-kira pengeluaran kita setiap bulan berapa, artinya bilanglah kita masih dapat duit jajan dari orang tua gitu ya, atau masih dapat support dari siapapun. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu bahwa oke, saya punya baseline nih, saya bisa hidup dengan duit sekian misalnya, let's say 2-3 juta lah UMR sekarang misalnya. Kalau misalnya saya dikasih uang allowance atau jajan lebih dari itu, saya bisa simpan dong sisanya. Dan sisanya ini saya bukan maksud untuk ditabung nanti suatu saat beli sepatu hype gitu misalnya. Nah itu sama aja jadinya, jadi spending juga gitu. Cuma tabungan ini baru nanti pelan-pelan diusahakan kalau mau mulai belajar investasi silakan. Nah jadi pesan kedua adalah setelah kita punya budgeting, ada dana yang mungkin bisa diinvestasikan, jangan langsung terjun. Mulailah baca-baca buku-buku mengenai finance. Dan ini satu hal yang saya sesali sebenarnya Dokter Angga. Dulu saya pikir lihat di toko buku, ini buku duniawi, ini bahas keuangan terus. Ternyata setelah saya baca gitu, dan salah satu yang menjadi pegangan saya ini buku ini nih. Jadi ditulis Dokter Emergency Medicine, White Coat Investor, dan ternyata itu bukan tentang ketamakan tentang uang, tapi justru mengenai personal finance yang baik akan menjadi fondasi tidak hanya sekarang, tapi 20-30 tahun ke depan bahkan bisa menyediakan uang untuk masa pensiun kita, agar kita nggak usah pusing di masa tersebut. Mungkin gitu Dokter Angga. Oke, saya mau sapa dulu nih, ada Sultan dari DKI, ada Sultan Niko, kemudian ada Sultan Maska dari Sumatera Barat. Ya, terima kasih sudah bergabung. Semoga nama-namanya sangat familiar dan sangat terima kasih untuk dokter-dokter tersebut join kita di sini, Dok. Iya. Oke, Dr. Jefta, ini ada satu pertanyaan saya mau bacakan. Jadi pertanyaan seperti ini. Untuk melakukan investasi, apakah ada saran untuk mendapatkan modalnya dari mana, Dok? Nah, mungkin saya pikirnya gini, ini pertanyaan udah mulai spesifik nih. Untuk memulai investasi dapat modal dari mana? Mungkin Dr. Jefta bisa arahkan dulu pemahaman sebenarnya untuk apa itu investasi, untuk apa itu investasi, ya biar walaupun singkat-singkat aja. Kemudian baru masuk ke modal, karena saya rasa kita nggak mungkin bicara modal kalau kita nggak ngerti sebenarnya untuk apa kita investasi. Betul. Gitu ya. Oke, Dr. Jefta, silakan. Oke, pertama menjawab singkat dulu, modalnya dari mana? Modalnya itu adalah dari tabungan. Jadi kalau kita bicara investasi itu definisinya adalah menanamkan sejumlah dana dan berharap dia akan memberikan imbal hasil di masa depan. Gitu. Itu definisinya investasi. Tapi jangan lupa bahwa bedanya menabung dengan investasi adalah investasi punya unsur risiko. Kalau tabungan tidak ada unsur risiko. Karena dia hanya imbal hasilnya kecil, bunga, dan biasanya dengan biaya administrasi kejar-kejaran, jadi nggak kemana-mana gitu. Bedanya dengan investasi, ada unsur resiko yang biasanya lebih tinggi. Jadi pertama, modalnya dari mana? Tadi, jangan lupa personal finance kita harus kuat supaya kita tahu, sebulan ini kebutuhan dasar saya berapa? Berapa uang yang saya allow untuk keinginan, untuk jajan, beli baju, dan lain sebagainya. Dan berapa savings rate saya, atau yang Dr. Angga quote di Instagram, daya menabung saya tiap bulan tuh berapa persen. Dan ini seiring dengan kita berkarir, harusnya nggak boleh makin turun, harusnya justru makin naik. Daya menabung kita tiap bulan akan makin tinggi. Itu yang menjadi modal dasar untuk kita investasikan. Nah, pertanyaan berikutnya, investasi di mana? Nah, ini kan selalu menjadi pertanyaan kalau kita bahas finance. Orang-orang selalu mau buru-buru, oke, investnya kemana nih jadinya? Gitu. Padahal sebenarnya menurut saya harus tahu dulu, pertama tadi, ada risiko yang terlibat dalam investasi. Jadi pelajarilah apa risikonya dan bagaimana apa yang di dunia finance disebut sebagai mitigasi risiko atau manajemen risikonya baiknya seperti apa. Baru nanti kita bicara tujuan investasi. Ini penting sekali Dokter Angga karena banyak sekali dokter terjun terus coba-coba gitu ya. Oke, main saham gitu. Oke, masuk misalnya obligasi atau surat utang pemerintah. Tapi sebenarnya dia sedang taruh uangnya di tempat yang tanpa tujuan. Dan itu adalah kesalahan terbesar seorang investor. Karena kalau misalnya seorang pelari maraton aja, dia bisa bertahan di setiap meter karena dia punya
pandangan akan garis finish. Nggak mungkin seorang pelari maraton hanya pikirin belokan yang berikutnya bagaimana gitu. Jadi investasi juga seperti itu. Kita harus punya pandangan jauh sampai ke garis finish. Misalnya dana pensiun kah? Apakah kita mau menyiapkan dana pendidikan untuk anak? Ataukah kita mau siapkan DP untuk beli rumah, misalnya rumah pertama. Jadi banyak sekali yang bisa dijadikan tujuan investasi. Baru kita tetapkan, oke, ini jangka pendek kah, jangka menengah, atau jangka panjang. Instrumennya pun dipilih berdasarkan itu, dan panjang kalau saya bicara langsung semua nih, Dr. Angga. Ya. Jadi saya bisa quote tadi, saya bisa catat ya apa yang Dr. Jefta sampaikan, bahwa kalau pertanyaan tadi modalnya dari mana, ya modalnya dari, kalau buat mahasiswa, kalau dia bisa bikin, dia punya side job ya oke. Tapi kalau dia nggak punya, ya minimal dari uang jajan yang diberikan oleh orang tua, ya dia bisa. Dan untuk bisa memilah mana yang penting untuk hidup, mana yang sebenarnya, jadi mana yang kebutuhan hidup, mana yang keinginan hidup, itu bisa mulai dilatih dari sekarang untuk mencatat semua pengeluaran. Dan saya bilang sama Dr. Jefta, saya melakukan itu setelah saya mendengarkan. Karena ya setelah 2 tahun menjadi, setelah lulus saya 2017 ya, kita melewati satu periode-periode gitu. Jadi ketika dapat uang gitu, jasa medis atau apapun itu, kita jadi kadang-kadang bingung ya, mau diapain ya ini. Nah, dalam kebingungan itu tanpa sadari kadang-kadang kita jadi konsumtif. Betul, Gitu. betul sekali, Dr. Angga. Jadi kita bingung, ini uang mau diapain, kita konsumtif kan gitu ya. Oke, Dr. Jefta, ini ada pertanyaan juga yang, Dok, saya ingin tanya, bagaimana ya saya, ada nggak panduan-panduan buat saya untuk memulai membuat pengaturan keuangan saya sendiri? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, untuk mengatur pengaturan keuangan sendiri, banyak sekali guide-guide-nya yang bisa didapatkan, baik itu di internet maupun dimanapun. Dan mungkin kalau misalnya ada yang mengikuti konten saya pun sendiri sebenarnya juga buat gitu loh, sebuah video tutorial budgeting atau penganggaran dengan menggunakan Microsoft Excel. Kenapa saya pakai Excel? Karena saya yakin semua orang menguasai lah, bisa menggunakan Excel. Dan saya pribadi, Dr. Angga, dulu penasaran gitu loh, kenapa saya nggak punya pencatatan keuangan di Excel yang gampang. Dan ternyata karena memang nggak pernah ada yang mengajarkan. Kita ngerti data collecting, kita ngerti SPSS, tapi untuk melakukan budgeting pribadi, kita nggak pernah ada yang mengajarkan. Oke, mungkin bersyukur kalau ada yang orang tuanya mengajarkan langsung untuk susun. Tapi banyak sekali di luar sana, dan mungkin salah satu video budgeting, video tutorial budgeting dengan Excel itu bisa jadi salah satu yang dijadikan bahan untuk pelajaran. Dr. Jefta, nggak ada yang ajarin atau memang nggak perlu budgeting? Dr. Jeftanya. Oke, very good question, Dok. Very good question. Dan ini adalah satu kayak Sultan Sumatera Barat gitu, kayak Tony Maska, kayaknya nggak perlu budgeting ya. Kan saya tulis di Instagram saya, kalau pendapatan lu naik, jangan naikin lifestyle-nya, tapi tingkatkan daya saving-nya. Terus di bawahnya kan ada itu, kecuali ya buat para sultan mah bebas. Ini menarik, Dr. Angga, karena ini salah satu yang pernah saya bahas, itu adalah mitos yang sangat terkenal di dunia finance gitu. Jadi orang-orang tidak melakukan budgeting karena cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, merasa gajinya masih terlalu kecil, artinya, oh enggak lah, budgeting atau penganggaran itu nanti kalau duitnya udah banyak. Oke. Kemudian yang kedua nih, yang tidak kalah buruknya sebenarnya, oh duit saya udah lebih dari cukup kok. Saya sudah di atas rata-rata, untuk apa saya budgeting? Saya misalnya spending masih masuk akal menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan penganggaran, kita tidak akan pernah punya apa yang saya bilang sebagai helicopter view, Dr. Angga. Kita lihat betul-betul, oke, uang yang masuk hari ini, untuk kebutuhan sekian persen, keinginan sekian persen, yang saya bisa tabung sekian persen. Dan angka ini kita lihat terus. Jadi kita pagari untuk setiap uang yang masuk ke kita pagari. Oke, pekerja-pekerjaku, kan katanya uang harus jadi pekerja gitu ya. Pekerja-pekerjaku, kamu seksi kebutuhan, kamu seksi keinginan, dan kamu adalah sebagian yang saya tabung, saya investasikan supaya kamu bekerja lagi untuk saya. Ini tuh.
simpelnya. Ya, jadi buat mahasiswa kedokteran atau semua kita yang gabung ya, sini ada istri Sultan dari Pekanbaru ini kayaknya juga gabung di sini, Dokter Sinta, istri Sultan Rangga gini. Iya, terima kasih dok udah gabung. Jadi ketika buat adik-adik mahasiswa ya, jadi ketika saya mendengarkan ini baru mata saya juga harus akui bahwa mata saya terbuka dan saya terus terang penyesalan, ada rasa menyesal kenapa saya tidak tahu tentang ini gitu, tidak tahu tentang ini. Ya mungkin juga memang karena orang tua saya juga tidak belajar tentang budgeting. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang juga mendengarkan itu bisa mulai belajar dari sekarang ya, supaya nanti saya melihat bahwa uang itu adalah sebuah tanggung jawab sebenarnya, sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Ya, Gitu. saya sangat amat setuju. Itu jadi harus kita kelola dengan tanggung jawab. Jangan lupa sedekah itu ya. Itu sesuatu yang di video budgeting saya tekankan bahwa untuk menyumbang itu bukan dilakukan karena ada sisa, Dokter Angga. Tapi begitu kita dapat sekian persen harus langsung pergi untuk disumbangkan karena sebagian itu hanya dititipkan ke kita. Baru Betul. sisanya kita lakukan penganggaran. Itu mungkin sedikit poin penting itu, Dokter Angga. Oke. Terus kita ada pertanyaan teknis sekali pertanyaan ini, tetapi bolehlah kita bahas kali aja ada mahasiswa juga yang melakukannya. Pertanyaan seperti ini, saya masuk 2 pertanyaan, satu-satu aja kali dok ya. Yang pertama, ini memang agak melompat agak jauh tapi ya sudahlah, kita tanyakan saja, Dr. Jefta, kalau nabung saham blue chip, walaupun nanti mahasiswa kedokteran pada apa ini blue chip, bukan centang biru Instagram ini. Saham blue chip kayak ya BRI atau BCA gitu, aman nggak sekarang? Gitu pertanyaannya gitu. Aman nggak sekarang? Oke, pertanyaan yang cukup teknis gitu ya seperti Dokter Angga bilang. Cuma mungkin saya mau jelaskan dulu konteksnya untuk yang belum mengerti. Jadi apa yang dibilang saham blue chips itu berangkat dari pemikiran bahwa blue chips itu kalau di kasino, kalau misalnya kita main gambling, dia adalah chips yang nilainya paling tinggi. Jadi saham-saham yang dikasih nama blue chips adalah saham-saham dengan kapitalisasi pasar tertinggi di pasar saham kita. Jadi bisa dibilang bahwa saham-saham inilah yang punya fondasi kinerja yang kuat, fondasi keuangan yang kuat, dan itu panjang kalau kita mau bicara itu karena kita bisa actually lihat laporan keuangannya. Dan itu saya juga nggak tahu dulu bahwa ternyata misalnya Bank BCA, Unilever gitu, mereka setahun 4 kali harus memberitahukan laporan keuangan yang bisa diakses oleh semua orang. Dan itulah yang bisa dibilang saham blue chips. Nah, pertanyaan berikutnya, aman atau tidak aman? Itu kan. Nah ini panjang nih karena investasi sahamnya mau bentuk apa dulu, sehingga saya nggak bisa jawab kalau misalnya konteks persisnya nggak ada. Karena kalau misalnya kita beli saham individu, artinya kita beli lepasan, artinya harus dianalisa dulu saham tersebut laporan keuangannya bagaimana, perbandingan antara pendapatan dengan hutang perusahaan bagaimana, panjang yang mesti dibahas. Jadi sementara ada juga cara investasi yang kita beli reksadana atau yang namanya keranjang saham. Kita titipkan uang kita ke satu perusahaan, biasanya namanya manajer investasi, itu namanya reksadana. Kita kasih, oke silakan atur uang saya, dan kita dapat sekeranjang saham karena dia beli banyak-banyak saham di sana. Jadi untuk menjawab keamanan saya kira sulit Dokter Angga karena tergantung cara yang dilakukan itu apa dulu. Tapi mungkin poin penting dari saya itu tadi, harus tahu dulu investasi saham kalau individu cara mitigasi risikonya gimana. Kalau misalnya mau beli yang sekeranjang tadi, reksadana, oke, mitigasi risikonya gimana? Nah nanti panjang, kita akan bicara namanya portofolio. Seorang investor harus punya yang namanya portofolio. Berapa persen di A, berapa persen di komoditas lain, misalnya sektor lain, dan lain sebagainya. Mungkin gitu. Oke, iya. Iya, pertanyaan berikutnya dok, udah masuk lagi pertanyaan seperti ini. Sebentar saya lihat. Ya, ini pertanyaan seperti ini. Apakah asuransi dan investasi itu sama? Oke.
bisa aja dijawab, dengerin aja podcast nomor 15. Iya, jadi Kayak gini, saking kira-kira kalau harus memilih, harus pilih asuransi atau investasi atau dua-duanya? Wah, ini teknis sekali juga ini. Tapi nggak apa-apa. Saya pikir para penanya sudah membaca lah ini, mengenal ini kayaknya. Jadi kira-kira gimana Dr. Jeff? Jadi pertanyaannya, pertanyaan apakah asuransi dan investasi sama? Yang kedua, kalau harus memilih, pilih asuransi atau investasi atau dua-duanya? Oke, ya jadi singkatnya kalau misalnya ada yang mau dengar, boleh dengar di salah satu podcast saya, episode saya membahas asuransi itu sebenarnya teman atau musuh. Itu saya bahas juga tuh antara asuransi atau asuransi yang bundling dengan investasi. Nah tapi untuk lebih mudahnya nih, karena saya yakin mahasiswa pasti belum banyak menyentuh materi tentang finance gitu ya, Dr. Angga. Jadi gini, kita ibaratkan selalu berinvestasi dan personal finance kita lah ya, itu seperti bangun rumah, Dr. Angga. Oke. Fondasinya adalah kita harus punya dana darurat. Dan kita nggak bahas panjang, jadi dana darurat itu adalah uang cash atau yang gampang dijadikan cash yang sewaktu-waktu kita bisa keluarkan kalau misalnya ada kegawatan, ada penyakit kritis di keluarga, kecelakaan mobil, dan lain sebagainya. Itu fondasinya dana darurat. Kemudian asuransi adalah atapnya. Jadi kita bayar asuransi itu adalah sebagai proteksi. Proteksi kita dari hujan, dari segala macam lah, pokoknya dari hal-hal yang tidak kita ingini. Apakah itu meninggal, artinya asuransi jiwa. Apakah itu penyakit, artinya asuransi kesehatan. Atau dokter yang harus dimiliki salah satu lagi adalah asuransi profesi. Karena kita adalah orang yang akan berkarir bersebelahan atau sangat erat dengan risiko tuntutan. Gitu ya. Saya nggak bilang tuntutan malpraktik karena sebenarnya nggak cuma malpraktik aja, banyak sekali tuntutan yang berhubungan dengan dokter. Jadi asuransi itu proteksi, baru investasi itu adalah membangun tembok-temboknya, kita isi sofa, kita isi TV gitu. Jadi itu seperti membangun rumah, nggak mungkin satu dilakukan tanpa yang lain. Jadi asuransi itu sebenarnya by definition terpisah dengan investasi. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya mau tahu apa plus minusnya yang asuransi murni saja dan asuransi berbalut investasi, saya kira di podcast akan lebih jelas. Betul. Jadi buat penanya, silahkan bisa lebih detail di podcastnya Dissecting Money, dan juga di podcast Dissecting Money episode yang membahas tentang asuransi teman atau musuh ya, kalau nggak salah judulnya itu. Iya, betul. Juga dibahas menurut Dr. Jefta, kira-kira asuransi apa sebaiknya dimiliki oleh seorang dokter. Nah, nanti didengerin aja secara detail. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak pertanyaan soalnya. Pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar. Saya lihat dulu, saya cek. Oke. Bagaimana dokter bisa kita, ini nih bagus nih kata kunci yang dipilih. Bagaimana dok kita bisa konsisten mengelola keuangan dengan baik? Misalnya menabung atau investasi, dan apa tantangan terbesar menurut dokter saat ini untuk seseorang itu memulai mengelola keuangan? Jadi dua tuh pertanyaan. Bagaimana kita bisa konsisten? Yang kedua, bagaimana apa sih yang common challenge-nya, khususnya bagi kebetulan kita berdua dokter ya. Apa sih tantangan yang paling besar dari seorang dokter untuk memulai mengelola keuangan? Silakan, Dr. Jeff. Oke, jadi saya mungkin jawab dari yang poin kedua dulu, Dr. Angga, karena ini yang kebetulan terlintas. Jadi common challenge yang dihadapi itu adalah tadi yang Dr. Angga bilang sebagai gaya hidup. Jadi sudah tarafnya. Jadi ketika kita jadi dokter spesialis ya, kita pikir, jadi ketika dokter residen susah, kita susah. Betul, saya udah sekian berapa belas tahun sekolah susah, masa udah jadi spesialis harus hidup susah juga gitu. Belum lagi nanti ini mengenai gaya hidup gitu ya. Kemudian kita bekerja sebagai dokter spesialis, lihat dokter yang lain, aduh mobilnya mobil Eropa loh. Itu dia sudah cicil rumah sana sini loh gitu. Itu yang seringkali jadi jurang seorang yang baru lulus dokter umum maupun dokter spesialis. Karena tarafnya manusia selalu melihat rumput tetangga lebih hijau gitu. Padahal dengan rumput yang kita punya pun kita kenyang kok sebenarnya. Itu kita bisa hidup gitu. Jadi itu yang pertama. Tantangan pertama adalah jangan pernah bandingkan diri Anda dengan yang lain. Dan secara psikis ini akan sangat membantu kita jadi sehat sekali memandang uang, bahwa berapapun gaji saya bersyukur di situ, saya masih bisa hidup, saya akan coba menabung dengan apa yang saya punya.
Tapi saya tidak kejar mobil mewah, saya tidak kejar rumah mewah dan lain sebagainya. Saya punya sebelum saya lupa kemudian melintas, saya Ya, sampaikan aja di sini. Ada quotes-nya, ada quotes yang saya ingat, satu dari Dr. Jefta, satu dari teman saya. Jadi dia bilang begini bahwa yang pertama tadi melintas saya lupa deh. Bagus itu sebenarnya dari quotes dari Dr. Jefta itu. Yang saya ingat dulu yang kedua ini yang soal Dr. Jeftanya gini bilang, ini bukan tentang seberapa banyak yang kita dapat, tapi tentang seberapa banyak yang kita bisa saving. Karena kalau bicara seberapa banyak yang kita dapat, nggak akan pernah cukup gitu. Tapi kalau betul kita sekali. seberapa banyak yang kita saving, ya kita bisa manage itu. Yang kedua, teman saya pernah kasih quote begini, jangan beli mobil mewah atau jangan beli barang-barang mewah, barang branded itu disertai dengan usaha untuk mengejar itu. Biarlah kita berinvestasi tanpa kita sadar, kita mampu udah beli tanpa harus Ya, kita ngejar gitu. Nah, kayak itu modal yang bagus saya pikir untuk mahasiswa kedokteran gitu. Jadi kalau selesai dokter ya, pikirannya udah, gue pingin beli itu, gue pingin capai itu. Biasanya betul. kita nggak bisa saving tuh. Betul. Tapi kalau gimana tuh? Jadi dari buku yang saya baca itu dan saya pegang sekali dan itu yang saya bagikan yaitu White Coat Investor tadi, itu yang saya mau bagikan ke masyarakat mahasiswa kedokteran maupun dokter Indonesia sebenarnya. Dia penulisnya James Dahl gitu ya, dia kasih tahu bahwa kamu tuh sebenarnya kalau misalnya habis lulus spesialis, 5 tahun kamu lanjutkan hidup seperti residen. Melaratlah seperti residen. Gitu. Cuma bayangkan berapa banyak uang yang sanggup kamu save dan begitu kamu investasikan dalam 20-30 tahun lagi itu jadi berapa. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Saya kebetulan baru lulus, Dr. Angga juga baru 2 tahun lulus, maka baiknya itu bisa jadi sesuatu yang jadi pegangan. Kemudian ke pertanyaan yang pertama tadi kita belum jawab, Dr. Angga, bahwa bagaimana kita konsisten? Ya, bagaimana caranya supaya konsisten. Nah, saya pribadi menurut saya yang paling sulit di awal adalah mencatat pengeluaran. Ini sesuatu yang mungkin simple, tapi kalau misalnya dicoba lakukan, susahnya setengah ampun. Gitu. Mau pakai aplikasi kah, mau yang pakai catat di kertas, bahkan cara yang saya pakai itu sangat mudah sekali. Jadi kita aplikasi saya chat ke diri saya sendiri, setiap kali saya belanja, saya tulis misalnya, beli tepung 200 misalnya, 200.000 misalnya lah ya, beli apa sekian gitu. Coba dulu lakukan pencatatan pengeluaran ini, tantangan saya nih untuk mahasiswa dan yang belum pernah melakukan budgeting, lakukanlah itu 3 bulan. Karena kalau nggak konsisten 3 bulan, kedepannya pasti nggak mungkin konsisten. Dan itu biasanya amat sangat membosankan. Bulan pertama kita lakukan masih oke. Bulan kedua, ngapain lah dicatat. Jadi nggak sampai-sampai tadi Dokter Angga ke file Excel yang betul-betul di budgeting setiap bulan seperti apa, nggak sampai. Jadi itu aja tantangan saya, cobalah 3 bulan catat pengeluaran, biar kita tahu baseline-nya di mana. Gitu Dokter Angga. Luar biasa. Jefta, ini banyak pertanyaan nih. Saya tanya lagi. Oke. Dia ingin tanya bagaimana kita, ini juga teknis ya. Bagaimana kita bisa tahu atau bisa menentukan jenis investasi yang terbaik buat kita? Oke, ya jadi kembali lagi ke yang selalu saya bilang dan semua perencana keuangan atau financial planner akan mulai dengan satu pertanyaan kalau misalnya saudara mau berinvestasi, yaitu apa tujuan investasi Anda? Oke. Jadi apa investasi yang terbaik atau bagaimana cara berinvestasi yang paling benar itu bukan sesuatu yang semua orang sama gitu Dokter Angga. Itu benar-benar personal. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah investasi untuk mencapai target personal kalau keuangan personal kita aja belum beres. Oke, bisa diulang itu Dok? Itu quote yang bagus sekali itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa mencapai target investasi personal kalau keuangan personal kita belum beres. Betul. Jadi kita seringkali mau lompat Dok, kita nggak mau ngatur keuangan personal, tapi kita mau investasi supaya bisa kayak si A, bisa kayak si B, saya mau dapat untung sebanyak-banyaknya, dan itu menurut saya secara psikis amat sangat merusak. Gitu Dokter. Iya. Jadi yang pertama ya, kita harus tahu ya tujuan kita investasi itu untuk apa ya. Betul. Nah, lengkapnya itu ada kok di episode podcastnya Dr. Jefta, jadi bisa didengar kembali di sana. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya,
Makasih dok, saya ingin bertanya. Saya sering mendengarkan kalimat berani berinvestasi berarti berani juga untuk rugi. Sebagai mahasiswa yang cukup awam dan belum berpenghasilan, saya tentunya menjadi pikir dua kali untuk investasi. Nah, kira-kira tips dan trik apa saja yang dibutuhkan agar saya bisa sukses berinvestasi dan dengan benar-benar dan mendapatkan hasil yang diinginkan? Ya, itu sangat manusiawi pertanyaannya Dr. Angga, bahwa pada hakikatnya seorang manusia dengan pemikiran akan takut dengan yang namanya rugi. Oke. Ya. Sehingga apabila dikasih tahu bahwa ada resiko rugi, biasanya orang akan takut. Oke. Dan seringkali seseorang yang belum mulai berinvestasi selalu ada 3 masalah utamanya, ya, yang saya bagikan di dalam e-book saya. Yang pertama adalah inersia. Inersia itu adalah kecenderungan untuk tidak bergerak. Yang kedua, analisis paralisis. Pada saat mau bergerak tapi kebanyakan analisa, aduh terlalu banyak ruginya, terlalu banyak risiko, akhirnya nggak mulai-mulai. Jadi kita lumpuh karena kita menganalisa terlalu banyak. Yang ketiga adalah fear of loss atau ketakutan akan rugi. Jadi benar-benar mesti dipelajari bahwa kalau misalnya ada kemungkinan rugi, memang iya. Namanya berinvestasi, tadi saya bilang ada unsur resiko. Dan ada yang sering bilang low risk, low return, high risk, high return. Nah, jadi pelajarilah apa yang mau kita capai, instrumen apa yang mau kita pakai, dan bagaimana mitigasi risikonya. Dan satu yang saya tekankan untuk mahasiswa yang paling penting, dan ini kita tuangkan dalam quote juga Dr. Angga, bahwa hal terpenting dalam investasi adalah waktu. Kalau kita pelajari rumus bunga berbunga atau namanya compound interest, itu unsur utamanya adalah waktu. Sebuah investasi harus dibiarkan lama dulu sampai dia mencapai eksponensialnya. Karena growth investasi itu bukan terus tiba-tiba tinggi, tapi dia harus perlahan-lahan, tiba-tiba nanti akan eksponensial tinggi. Dan itu yang dimiliki mahasiswa. Tapi seringkali kita nggak sabar. Kita betul-betul mau, oke, pokoknya duit yang saya punya, saya nggak mau kehilangan nih, nggak mau rugi. Tapi saya mau dapat untung sebanyak-banyaknya dalam waktu yang cepat juga. Dan itu yang menurut saya pemikirannya amat sangat salah. Oke. Itu dok. Jadi sebenarnya dengan modal, mungkin banyak mahasiswa yang pikir, wah saya mungkin kalau dihitung-hitung sisa yang saya saving sebulan mungkin cuma 200, 300, 500 ribu. Tapi ketika saya pelajari ini bahwa sebenarnya dengan yang seperti itu, tapi kalau kita konsisten, kita sabar, itu akan membuahkan hasil satu saat nanti. Betul dok. Jadi Nah, gini. Kadang-kadang kita pikir gini Jeff, ya tinggal 200 ribu ya udah kita habisin aja lah. Padahal sebenarnya betul. Itu bisa kita gunakan ya. Saya aja sekarang berpikir gitu ya Dr. Angga, saya mulai Fakultas Kedokteran tahun 2005 ya. Dan saya merasa mungkin pada saat itu dengan uang jajan saya pun 200 ribu pasti bisa saya tabung. Tidak mungkin nggak bisa saya tabung. Mungkin ada 200 ribu yang keluar karena pengen jajan ini, pengen jajan itu. Dan sekarang saya berpikir, coba kalau misalnya saya bisa sisihkan 200 ribu aja gitu ya setiap bulan. Itu kalau misalnya kita aplikasikan kemudian rumus compound interest yang seiring dengan waktu akan semakin eksponensial. Sekarang nih 15 tahun setelah tahun 2005, berapa dana yang udah bisa saya dapat? Jadi jangan pernah menganggap bahwa yang kita tabung itu adalah terlalu kecil dan tidak layak untuk diinvestasikan. Enggak kok, bisa sekali. Filosofinya baik sekali. Ini pertanyaan saya lagi. Selamat sore dokter, saya apakah ada angka ideal untuk berapa persen pendapatan yang harus apakah ada angka ideal untuk berapa persen pendapatan yang harus dibuka untuk kebutuhan dan untuk investasi? Angka ideal, mungkin rumus budgeting ya kali ya. Ya, ini sudah masuk mengarah ke rumus budgeting, dan mungkin yang saya mau bagikan pertama kali adalah tidak ada rumus yang saklek. Jadi di luar sana kalau misalnya kita cari akan banyak yang memberikan rumus berbeda-beda. Tapi yang saya selalu bagikan agar gampang aja nih sebenarnya di Dr. Angga. Untuk kebutuhan, artinya untuk bertahan hidup, itu 50%. Untuk keinginan, artinya keinginan dari apa yang kita dapat ya? Ya, dari apa yang kita dapat nih, berapapun yang kita dapat, 50% untuk kebutuhan. Jadi jangan sampai di atas itu. Kemudian 30% untuk keinginan, artinya kalau mau beli baju silakan. Nah, ini kan pengeluaran yang tidak rutin setiap bulan. Keinginan 30%, menabung paling minimal menurut saya untuk dokter
sebisa mungkin 20% disisihkan untuk menabung. Kalau bisa lebih tinggi, alangkah baiknya. Kalau bisa keinginannya ditekan, artinya bulan itu bisa nabung 50%, Dr. Angga. Bayangkan Betul. itu jadi berapa nanti dalam 20-30 tahun lagi. Oke, sip. Gitu, Dok. Jadi bisa seperti itu ya pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan ini bagus juga pertanyaannya. Pertanyaan seperti ini. Saya mau tanya, kalau menurut Dr. Jefta, investasi ini pendapat pribadi ya. Saya selalu ingatkan jadi bahwa percakapan kita ini sebenarnya bukan jadi referensi mutlak ya. Betul. Ini kan, ya. Ya. Menurut Dr. Jefta, jika dokter ingin investasi apa yang cocok buat mahasiswa yang karena dia belum punya pendapatan sehingga sumber pendapatannya itu misalnya cuma dari uang jajan dari jadi untuk mahasiswa kalau menurut Dr. Jefta apa yang cocok? Oke, ya. Good question. Cuma sebelumnya tadi karena Dokter Angga bilang jangan lupa saya ini adalah klinisi, saya bukan ahli keuangan profesional. Jadi kalau misalnya mau advice keuangan profesional adalah baik untuk cari keuangan profesional. Tapi yang saya sharing adalah apa yang saya pelajari dan tentunya bisa saya bagikan secara umum. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara instrumen investasi, nggak terlalu banyak kok sebenarnya yang mesti dipelajari. Yang pertama kita mulai dari deposito. Deposito returnnya berapa, dia paling rendah. Kemudian kalau misalnya kita naik lagi, itu berarti cuma kalau deposito itu, dia ada minimalnya. Biasanya mungkin mahasiswa nggak sanggup, misalnya minimal 50 juta, minimal 100 juta. Biasanya belum sampai tabungan kita ke situ. Ada ekuivalennya, yaitu reksadana pasar uang. Dan reksadana pasar uang itu dia imbal hasilnya setara dengan deposito dan dia cenderung stabil, nggak terlalu banyak naik turunnya. Makanya untuk yang tidak terlalu bisa menanggulangi rugi, itu pilihlah reksadana pasar uang yang setara dengan deposito. Di atas daripada itu adalah obligasi. Obligasi itu surat hutang, bisa surat hutang pemerintah atau surat hutang perusahaan. Sama, obligasi juga biasanya ada minimalnya, harus berapa masukin. Kalau misalnya belum bisa di situ, berarti alternatifnya adalah reksadana obligasi atau kita kenal dengan namanya reksadana pendapatan tetap. Mulailah pelajarin ke arah situ, baru kalau misalnya yang mau high risk, high return, kita masuklah ke saham. Dan saham itu sebenarnya lebih gray area lagi, Dokter Angga, karena uang kecil pun sebenarnya 500.000 pun sudah bisa beli saham gitu. Cuma banyak sekali yang mesti dipelajari dan temennya ada yang namanya reksadana saham. Dan reksa itu artinya penjaga, jadi penjaga dana. Jadi prinsipnya kita menitipkan uang kita ke orang dengan fee sekian, baru nanti dia yang akan mengalokasi investasi tersebut kemana. Jadi boleh aja silakan pelajari yang mana. Kalau mau pelajari reksadana ya silakan, mau mulai mempelajari saham ya silakan. Tapi mulailah, jangan terus jadi nggak kemana-mana gitu. Jangan paralysis analysis ya. Iya betul. Oke, Dr. Jefta, ini kita waktu kan sudah mau habis, tidak terasa hampir 1 jam kita bersama-sama. Ini saya akan pilih pertanyaannya beberapa, ini ada cukup banyak yang masuk sehingga saya harus terpaksa memilih saja sehingga kita punya waktu sedikit untuk close ya. Oke, kalau ada modal terus ingin investasi, bisakah investasi lebih dari satu atau satu aja dulu? Oke. Justru sangat bagus untuk investasi itu lebih dari satu. Itu namanya di dunia finance dikenal sebagai diversifikasi portfolio. Karena prinsipnya jangan taruh semua telur kita dalam satu keranjang. Begitu pecah, pecahlah semua. Jadi tetap harus dibagi-bagi. Jadi portfolio harus dibagi-bagi, Dokter Angga. Oke. Pertanyaan berikutnya, gimana nih dok, saya pingin instrumen investasi apa yang cocok nih kalau dia biasanya ini penanyanya investasi itu buat ikutan workshop katanya, yang suka nggak menentu gitu. Itu gimana dok kira-kira? Ya, dan ini banyak sekali dikeluhkan oleh sejawat yang kemudian kontak saya gitu ya. Seringkali kalau ikut acara-acara investasi gitu, kemudian ribet di angka, sehingga akhirnya jadi nggak ngerti, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi saya sendiri mencoba untuk menjanjikan itu dalam hal-hal yang bisa dimengerti oleh orang awam. Jadi ya mungkin mulainya dari belajar dari konten saya dulu kali ya dok ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh nanti kita diskusi lagi. Oke, pertanyaan berikutnya ini.
saya buru-buru nih. Kami ada beberapa mahasiswa FK yang awalnya yang mau coba ke saham karena pengen belajar investasi, Dok. Sebenarnya nanti kalau mahasiswa adik-adik mahasiswa akan dengarkan materi tentang investasi, kita akan tahu bahwa saham itu ternyata levelnya udah di atas ya, expert ya sebenarnya dia itu. Oke. Jadi memang sebenarnya sebelum sampai ke sana kita belajar dasar-dasarnya dulu. Tapi nggak apa-apa. Betul sekali. Nyoba-nyoba ke saham, tapi akhirnya belajar, tapi lama-lama terjun ke trading, Dok. Dr. Jefta, gimana nih pendapat Dr. Jefta tentang trading? Oke, mungkin Dr. Angga udah tahu karena udah dengar podcast saya, dan saya punya pendapat yang sangat kuat mengenai trading, dan belum tentu orang setuju dengan pandangan saya gitu ya. Tapi saya betul-betul memegang teguh bahwa trading is a loser's game. Gitu. Kalau kita mencoba trading, masuk keluar, masuk di harga rendah, jual di harga tinggi, itu sama saja dengan gambling. Satu, itu unsur spekulasinya terlalu banyak dibanding unsur kepastiannya, dan ya terlalu banyak kita bermain dengan emosi kita, Dok. Jadi yang masalah di dalam berinvestasi itu adalah ketakutan dan ketamakan, fear and greed. Dan kalau misalnya kita lakukan trading, ini habis dimainkan. Habis betul-betul dimainkan. Jadi kita, pada saat kita untung besar, berikutnya kita akan mau, masukin aja lagi semuanya dengan harapan untung besar. Cuma butuh satu kali kepleset untuk kita kehilangan semuanya. Makanya saya nggak pernah sarankan itu untuk mahasiswa kedokteran maupun dokter. Terserah mau ada yang berpendapat bahwa itu adalah the way to go, tapi saya tidak akan pernah membagikan konten tersebut untuk mahasiswa kedokteran. Oke, kalau saya sih simpulnya sederhana, bahwa trading itu bukan investasi. Gitu. Jadi investasi itu beda, mental di belakang dua kata itu berbeda. Investasi itu lain sama trading. Oke. Satu pertanyaan terakhir ini, apakah positif minusnya seorang mahasiswa memiliki NPWP, dan apakah pendapatan dari reksadana atau saham obligasi terkena pajak? Dan tips memilih manajemen investasi. Waduh, 3 pertanyaan sekaligus, Dok. Pendek-pendek aja, Dok. Kita udah mau habis waktu. Jadi gini, untuk pajak banyak, jadi deposito paling tinggi sebenarnya, dan kemudian kalau misalnya return obligasi yang kita beli surat hutang langsung juga masih kena pajak, tapi reksadana untuk Indonesia tidak dikenakan pajak, Dr. Angga. Karena pada saat diatur oleh manajer investasi, dia jual beli, itu sudah kena pajak. Jadi pada saat kita dapat imbal hasil itu tidak kena pajak. Dan cara memilih ya panjang, Dok. Nanti kita bahas lagi di sesi yang lain. Oke, Dr. Jefta. Terima kasih banyak. Saya ternyata cukup padat ya. Lumayan. Sultan Niko memberikan terima kasih pencerahannya Dr. Bayu dan Dr. Tobi. Oke, Dr. Niko, stay safe there. Ya, Dr. Jefta, terima kasih. Sudah sangat padat ya kita ini ternyata. Dan pertanyaannya masih belum semuanya terjawab. Oke. Sesuai dengan janji saya tadi, Dr. Jefta jangan dulu close ya. Ini misalnya kalau kita close, kita live lagi deh, 5 menit aja. Saya perlu menyampaikan di sini bahwa sebelum acara ini dimulai, saya ingin bacakan nama-nama pemenang. Tadi ada kuis, nama-nama pemenangnya itu yang menang kuis yang pertama adalah Emilio Pio, Kedokteran Umum 2018, kemudian Phoebe Abigail, Kedokteran Umum 2018, dan yang ketiga Eunike Karamoy, Kedokteran Umum 2014. Ya, nanti setelah ini ada mekanisme untuk mendapatkan souvenir menarik. Sekali lagi Emilio Pio, Phoebe Abigail, dan Eunike Karamoy. Dan untuk pertanyaan kira-kira terbaik, Dr. Jefta, kita mau sematkan ke siapa ya? Topiknya tentang apa ya? Yang tadi sudah ditanyakan ya, Dr. Angga ya? Iya. Menurut saya sih yang paling baik tadi, yang bagaimana cara supaya bisa konsisten. Karena kalau misalnya itu tercapai, ke depannya Anda akan sangat lebih gampang. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus menurut saya, karena dia menanyakan bukan cara investasi gimana, tapi saya gimana nih supaya bisa konsisten, dan itu menurut saya sangat-sangat penting. Oke, terima kasih Dr. Jefta. Nanti saya cek lagi di chat WA saya, siapa yang menanyakan itu nanti akan kami umumkan di IG story-nya, siapa yang berhak mendapatkan. Oke, saya sudah tahu pertanyaan itu, cuma saya harus cari di sana. Oke, Dr. Jefta, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita sore hari ini. Dengan senang hati, Dr. Angga, teman-teman sekalian.
ilmu-ilmunya yang singkat, dan juga terima kasih kepada semua mahasiswa yang sudah bergabung pada sore hari ini. Saya dan Dr. Jefta berharap apa yang kami berikan itu bermanfaat. Dan untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa follow Instagram Dissecting Money dan juga dengarkan podcastnya di Spotify kalau saya biasanya dengarkan. Oke, adik-adik mahasiswa terima kasih banyak. Jangan dilupakan nilai-nilai yang sudah ditanamkan tadi, konsistensi, kemudian terus merubah mindset, kemudian kita tingkatkan daya saving kita ketimbang daya beli kita ya. Kemudian jangan lupa budgeting. Oke, Dr. Jefta, terima kasih banyak semuanya. Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Unsrat. Sampai jumpa di acara Medical Career Day yang lain. Tetap pantau IG Dias Natalis Unsrat, FK Unsrat 61, karena ada banyak tokoh-tokoh menarik yang akan kami hadirkan di acara Medical Career Day di kemudian hari. Terima kasih. Oke, Dr. Jefta, sampai jumpa. Bye. Sip.